Kerusuhan pada unjuk rasa beberapa waktu lalu harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Kementerian Pekerjaan Umum menghitung total kerugian di seluruh Indonesia akibat aksi anarkitis ini yang mencapai 900 miliar rupiah. Perkiraan kerugian infrastruktur mencakup berbagai fasilitas, mulai dari gedung-gedung DPRD yang dibakar hingga halte dan gerbang tol. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Di Jakarta, kerugian dari beberapa halte Transjakarta dan beberapa stasiun MRT yang rusak mencapai 55 miliar rupiah. Angka ini bertambah menjadi 80 miliar rupiah jika dihitung dari revitalisasi jembatan penyeberangan orang di Polda Metro Jaya dan Senen. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Sementara itu, bila melihat dari tingkat kerusakan, Provinsi Jawa Timur mencatat nilai kerugian tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kerusakan meliputi diantaranya Gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya dan kantor DPRD Kota Kediri. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, untuk menjaga kondusivitas pasca maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Makassar, TNI Polri bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama Kota Makassar melaksanakan patroli skala besar. Personel gabungan menyisir pusat pertokoan dan pusat keramaian sambil menyuarakan perdamaian. Untuk menjaga kondusivitas pasca maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Makassar, TNI Polri bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama Kota Makassar melaksanakan patroli skala besar. Patroli dimulai dari Mako-Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar menyusuri jalan-jalan protokol dan titik yang dianggap rawan terjadinya kericuhan. Kehadiran gabungan aparat keamanan bersama para tokoh masyarakat dan agama ini sekaligus menjadi simbol seruan perdamaian serta ajakan kepada warga agar tidak mudah terprovokasi tindakan anarkis. Kami tadi sudah sambil melaksanakan patroli skala besar, kami juga menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh ajakan atau ajakan dan provokasi dari masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di sekitar kita maupun yang ada di media sosial, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makassar secara umum sekarang ini sudah kondusif. Mari kita tetap jaga situasi sekarang ini tetap terjaga dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan aman lancar. Dengan patroli bersama ini diharapkan masyarakat tetap tenang, menjaga persaudaraan dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropampori menggelar sidang etik Komandan Batalion Resimen 4. Korprimo Polri Kompol Kosmas Kajugae hari ini. Sidang digelar oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri berlangsung di gedung TNCC Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropampori menggelar sidang etik Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimo Polri Kompol Kosmas Kajugae. Sidang digelar oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri berlangsung di gedung TNCC Polri pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat keduanya diduga terlibat dalam kategori pelanggaran berat, sementara 5 anggota lain yang duduk di belakang masuk dalam kategori sedang. Dalam sidang ini, Propampori turut mengundang pengawas eksternal dari pihak Kompolnas. Usai hadir dalam persidangan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anna meminta bagi petugas dan masyarakat untuk bisa menjaga emosi dan tidak mudah terprovokasi. Itu tidak boleh dengan tindakan yang anarkis. Jadi satu pihak kepolisian memang harus menahan diri, proporsional, humanis. Di sisi yang lain masyarakat harus tidak anarkis, tidak merusak dan sebagainya. Nah harapannya itu sidang hari ini
Kemungkinan juga besok kelanjutannya dengan 5 yang lain. Kami akan menyaksikan langsung dari awal sampai akhir. Di Propam juga akan menggelar sidang etik Bribka Rohmat pada hari Kamis 4 September besok. Sementara 5 anggota lainnya yakni Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David akan menjalani sidang setelah sidang Bribka Rohmat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Laksana Tiari, Aristiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Indra, selamat sore. Apakah sidang masih berlangsung dan apakah ada fakta baru yang terungkap dalam persidangan kode etik kali ini? Silakan, Indra. Baik, selamat sore Redi dan juga pemirsa, bahwa terkait pemeriksaan sidang etik daripada salah satu terduga ini pelaku dari penabrakan ojol pada Bejopongan pada waktu lalu, di mana proses penyelidikan ataupun kode etik ini masih terus berlangsung, Reni. Yang kurang lebih 7 jam lebih lamanya proses kode etik ini masih terus berlangsung. Dan meskipun pada hari ini hanya Kompol Kosmas Kagai ini selaku bahwa posisi dari Kompol Kosmas ini berada di samping kiri daripada driver yang mengemudi gitu maksud kami. Dan memang meskipun hanya satu saja untuk pada sidang etik pada hari ini, namun ke-6 terduga pelaku lainnya ini dihadirkan sebagai saksi begitu, Reni. Dan memang mereka ini ke-6 ini hanya sebagai saksi saja dan tidak nantinya akan diberikan waktu tersendiri untuk pendidikan lanjutan dan secara berskala. Dan sementara untuk esok hari ini akan dijadwalkan dengan Bribka Rohmat ini selaku driver yang mana diduga melakukan pelanggaran etik berat, Redi. Yang mana sampai saat ini kami bersama awak media masih terus menunggu dan hasil daripada sidang kode etik yang dilakukan di TNCC Mabes Polri di Jakarta pada sore hari ini. Dan pada pemeriksaan ini juga Polri atau Divisi Propam Polri mengundang Kompolnas, yang mana dalam hal ini Kompolnas ini berharap bahwa para pelaku yang kode etik berat ini dilakukan proses PTDH ataupun pencatatan dengan tidak hormat begitu, Reni. Dan hingga sampai saat ini nantinya terkait 5 terduga pelaku lainnya ini akan dilakukan pemeriksaan berkala dan nanti juga masih belum dijadwalkan. Kami akan menunggu hasil resmi terkait ke-5 terduga pelaku lainnya ini di dalam kategori ringan begitu, Reni. Nanti masih akan dijadwalkan kembali. Namun untuk esok hari ini hanya satu saja, yang ada Bribka Rohmat yang akan diperiksa pada esok hari. Dan kita ketahui bersama bahwa ini tadi mulai pada pukul 9.30, yang mana ini sudah hampir 8 jam lamanya, Reni. Dan kami saat ini masih menunggu hasil daripada pemeriksaan kode etik dari Kompol Kosmas Kagai hingga sampai saat ini. Nanti kami akan update kembali setelah ada keterangan dari pihak Divisi Propam Polri Jakarta. Nanti kami akan update kembali. Demikian, Reni, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra. Nanti kami nantikan perkembangan dari jalannya sidang kode etik yang masih berlangsung di TNCC Mabes Polri. Selamat bertugas kembali, Indra. Yang sebelumnya di Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.
Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan.